Saya ke Ketua Umum DPP Apkasindo yang saat ini sudah bergabung kita lewat Zoom, Pak Alfian. Selamat malam, Pak Alfian. Ya. Halo, selamat malam, Bung Hadi. Ya, selamat malam, Pak Alfian. Silakan, Pak Alfian, komentarnya. Bisa didengar dengan baik? Ya, jelas suaranya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, salam sejahtera. Teman-teman yang ada di Kabupaten Balemo pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini. Tadi ada saya lihat Pak Sekda, ada anggota DPRD Komisi 2 Pak Taufik, ada juga Pak Misno, teman baik kita, dan ada juga perwakilan kami di sana, Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Perjuangan Provinsi Gorontalo. Izin kami dari Apkasindo Perjuangan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perjuangan karena kami selalu setia mendampingi petani di dalam memperjuangkan hak-hak petani, baik itu petani mandiri, swadaya maupun petani plasma. Alhamdulillah kami akan jumpa nanti di bulan Oktober di Provinsi Gorontalo. Kami akan ada acara nasional. Besok pagi tanggal 24 kami ada acara nasional di Sulteng, Palu. Dan tanggal 7 September kami ditugaskan di Sulawesi Barat. Dan Oktober nanti akan jumpa di Gorontalo. Baik, pertama saya koreksi dulu. Tadi Pak Misno sampaikan bahwa devisa yang diterima dari sektor sawit untuk tahun 2021 sebesar 451 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat menarik sekali pada malam hari ini dengan tema janji manis membawa sengsara. Dan kebetulan ada pihak perusahaan juga, saya melihat di sini PT ASS. Saya sudah membaca sepintas tadi apa yang dikomunikasikan pada malam hari ini. Itu semenjak tahun 2015 sudah investasi di Kabupaten Balemo. Yang kedua tadi disampaikan Humas bahwa berdasarkan peraturan Bupati nomor 162 tahun 2012, mereka diberikan izin prinsip seluas 20.000 hektar, ada di 5 kecamatan. Selanjutnya saya melihat di sini ada kewajiban perusahaan yang harus membangun plasma sebesar 20% seperti amanah undang-undang. Di sini kalau kami melihat data yang kami terima ada 5.420 hektar di 7 kabupaten. Tapi info yang kami dapat dari pihak Humas ada 4.150 hektar yang sudah dibangun, yang layak dibangun. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, ini perlu kita ketahui bersama bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan. Selanjutnya di pasal 22 disebutkan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan melalui kemitraan yang dibentuk dengan pola plasma dan perusahaan. Perkebunan sawit PTSS berdiri di Kabupaten Balemo itu sudah semenjak 2012. Di sini ada kewajiban yang mesti mereka laksanakan adalah MOU-nya plasma. Saya mengikuti dari awal tadi sampai sekarang giliran kami untuk memberikan materi malam ini.
adalah plasma ini seperti amanah undang-undang. Ini yang diperdebatkan dari tadi, masalah yang sangat rumit. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan di sini adalah tergantung kepada niat kita semua. Pertama, niat perusahaan. Apakah ada niat untuk menyelesaikan konflik ini? Karena sudah cukup lama. Tadi Pak Sekda sudah mengatakan dari 2017 sampai 2022 sekarang 5 tahun. Tapi stagnan, tidak berjalan. Dan kami singgung juga Permentan nomor 26 tahun 2007 pasal 11. Kewajiban perusahaan membangun 20% itu adalah hak yang wajib dan harus dibangun. Yang penting adalah terbuka di dalam manajemen, open management. Jadi apa yang sudah dibangun 20% di sini saya melihat ini tidak ada keterbukaan sama sekali, terutama mohon maaf dari pihak perusahaan untuk mengklarifikasi ini semua. Tadi bilang, saya ingin tanya, berapa jumlah kalau ada 20% lahan petani yang dibangun oleh perusahaan melalui plasma kemitraan ini berapa per hektar? 60 juta kah? 70 juta? Kita harus tahu. MOU-nya harus kita buka bersama-sama. MOU itu ada 4 pihak. Perusahaan, koperasi, petani, dan perbankan. Di situ akan terang benderang. Berapa per hektar petani menanggung hutang. Yang mana hutang tersebut akan dicicil 5 tahun setelah sawit mulai panen. Sebelum 5 tahun atau 4 tahun, itu petani tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban angsuran kepada pihak bank. Dalam hal ini, perusahaan hanya sebagai avalis. Petani punya hak mutlak, karena lahannya lahan dia. Dan petani wajib tahu, melalui koperasi yang ada di situ, berapa hutang dia, berapa angsur dia, tahun berapa dia mulai mengangsur. Ini harus dibuka dulu. Tadi Pak siapa yang bilang hampir setengah triliun. Ya memang kalau kita melihat 5.420 hektar, kalau ini semua diambil kredit di bank kali 70 juta, ini hampir 400 miliar, hampir 500 setengah triliun. Nah ini beban hutang petani. Nah akan dibayar di tahun kelima kalau dia mulai panen. Nah kita akan melihat di draft perjanjian itu, berapa persenkah kewajiban petani untuk membayar itu. 70-30 kah? 50-50 kah? Ini jelas. Jadi dari hasil panen itu, berapa hasil panennya itu akan kita bayar ke bank. Nah ini keterbukaan ini yang dibutuhkan oleh petani kepada pihak perusahaan. Yang tadi namanya open management. Jadi semua terbuka. Kalau semua dari awal sudah terbuka, saya yakin tidak ada masalah seperti ini. Ini sangat komplit. Saya sudah berjalan kemana-mana di wilayah Indonesia sebagai ketua umum. Ini sangat luar biasa problem ini karena tidak ada keterbukaan. Jadi harapan kami perusahaan segera membuka, memberikan data yang sebenar-benarnya berapa sih menjadi tanggung jawab oleh petani tadi. Kalau kita melihat 2012, 2017 dia mulai panen, itu dia mulai mencicil. Tadi Humas bilang, saya melihat kalau yang dijanjikan 1,5 juta per bulan di buah pasir itu tidak mungkin. Ini yang maksud dituntut masyarakat di sini adalah janji-janji daripada manajemen yang pada saat itu. Tetapi kita harus tahu juga Pak, 2017 tuh berapa yang panen, kita buah pasir sudah hitung 2 ton per bulan. Pada 2018 harga sawit 1.100, kita akan kali berapa dapat, berapa dipotong ke bank, sisanya itu masuk petani, ada keterbukaan seperti itu. Nah, sekarang sudah 2022, 2017 sampai 2022 ada 5 tahun. Nah ini bagaimana tindak lanjutnya ini terhadap manajemen? Koperasi ini harus hadir di situ. Jadi koperasi tidak boleh sebagai penonton, dia sebagai pemain. Kebanyakan mohon maaf kami mendapat laporan koperasinya duduk di situ adalah orang perusahaan sendiri. Nah ini yang tidak boleh. Petani adalah di situ sebagai
penanggung jawab sebagai tangan petani di situ untuk mengontrol berapa panen, berapa perawatan, berapa yang disetor ke perusahaan. Nah, itu harus jelas semua. Jadi manajemen tidak boleh dikelola oleh perusahaan, tapi koperasi harus berdiri sendiri. Akhirnya tahu apakah kita sudah mengangsur berapa, plus atau minus. Nah, ini harus terbuka semua. Kalau itu tidak terbuka, sulit. Jadi walaupun nanti ada rapat lagi, ya tidak akan menemukan titik terang yang jelas. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa saya tidak panjang lebar, mengingat waktu sudah begitu malam. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada 6 poin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tadi saya menyampaikan kontraknya harus dibuka karena perjanjian 4 pihak. Yang kedua, BPKP harus turun tangan kalau hal ini dibutuhkan. Karena BPKP sekarang sudah bisa kita minta untuk masuk ke sistem perkebunan sawit untuk mengaudit. Mulai dari tahap proses perizinan sampai jadinya kebun, itu kita bisa meminta data BPKP maupun BPK pusat. Jadi kalau memang dibutuhkan, kita akan bersurat ke mereka untuk mengaudit ini semua. Siapa yang salah, siapa yang betul, siapa yang mesti bertanggung jawab akan terang benderang. Yang ketiga, kalau bila perlu melibatkan KPK, kita siap menghadirkan KPK. Karena kami baru bulan kemarin KPK masuk di sistem perkebunan lada, dan mereka nyampaikan sendiri kepada kami, mereka siap untuk mendampingi petani apabila dibutuhkan untuk masalah perkebunan sawit. Jadi sangat welcome, kita punya jaringan untuk itu. Yang keempat, harus adanya sikap tegas dari pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati, Pak Sekda harus tegas. Karena undang-undang sudah mengatur itu semua. Dan sanksi-sanksinya jelas. Jadi siapa yang salah, siapa yang betul, undang-undang harus tetap ditegakkan. Dan yang penting kelima adalah dukungan politik dari DPR. Seperti yang disampaikan Pak Fatur tadi. Ini sangat butuh dukungan politik. Yang terakhir, yang keenam, kami tunggu kalau memang petani sawit dari Kabupaten Balemo untuk mengadu kepada kami DPP, kami siap memberikan pendampingan terhadap masalah ini. Jadi termasuk membentuk tim audit yang melibatkan semua pihak, didampingi oleh Apkasindo Perjuangan, kami siap hadir untuk itu. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, karena tadi sudah panjang lebar menyampaikan problem-problem yang ada di Kabupaten Balemo. Untuk hal itu kita kembali ke topeksi kita masing-masing. Demikian, terima kasih atas waktunya. Saya tutup, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Jadi kalau kita simpulkan yang disampaikan tadi, intinya adalah keterbukaan sebenarnya. Mungkin itu ya juga yang diharapkan oleh para petani biar selesai problem ini.